Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami Kembang Saman Group. Dan untuk kesempatan hari ini pemirsa, kami masih ingin membahas masalah Nahdlatul Ulama ya. Jadi masih ingin membahas masalah Nahdlatul Ulama, suatu organisasi terbesar di Indonesia yang mana pada hari ini diterpa masalah intern ya. Jadi kami melihat dari beberapa channel-channel YouTube ya, masalah-masalah yang ada di intern pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Sepertinya kami secara pribadi juga ingin menyampaikan sesuatu, hanya sekedar usul atau apalah namanya demikian. Dan menanggapi masalah pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar pemirsa, yang konon ceritanya bahwasanya Kiai Haji Marzuki Mustamar ini ditengarai melakukan kegiatan dari PJ Jombang ya. Kegiatan itu sudah tahun yang lalu, lah demikian. Itu dibuat alasan untuk menonaktifkan atau memecat panjenenganipun Simbah Yai Marzuki Mustamar ini ya. Padahal dari banyak masyarakat yang ada di akar rumput itu menilai bahwasanya tindakan dari PWNU ini adalah merupakan tindakan yang kurang tepat. Jadi ada kaitannya dengan politik dan lain sebagainya demikian. Kalau toh demikian, Bapak atau panjenenganipun Simbah Yai Marzuki Mustamar pun juga sebagai pengurus wilayah memang juga sering memberikan suatu wejangan-wejangan, memberikan suatu pencerahan ya tentang politik dan lain sebagainya. Nah, mungkin saja ada yang beranggapan demikian, bahwasanya sang istri ya, dari bunyainya ya, bunyai Mustamar Marzuki ini ya, sebagai tokoh pemenang pemilu ya, TPN ya, Tim pemenang nasional ya, pemenang pemilu dari kelompok 01 atau Anies Baswedan dan wakilnya ini siapa ini yang lupa ya, kemarin orang seneng sudah aku lupa, Muhaimin Iskandar. Jadi wakilnya Muhaimin Iskandar. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan panjenenganipun Simbah Yai Haji Marzuki Mustamar ini dinonaktifkan atau dipecat dari PBNU. Namun kalau kita teliti lagi dari permasalahan yang ada ini berkembang terus di akar rumput ya, yang kami dengar, kami lihat di YouTube dan lain sebagainya, bahwasanya bukan panjenenganipun si Mbah Yai Marzuki Mustamar saja yang melakukan dukungan kepada salah satu pihak ya. Jadi PBNU pun juga ditengarai, PBNU juga ditengarai sebagai penggerak, tapi berbeda dengan Mbah Haji Mustamar tadi. Mbah Kiai Haji Marzuki Mustamar ini kan di nomor 1, jangan PBNU kan nomor 2. Lah ini kan yang beda. Jadi karena perbedaan itulah sehingga alasan untuk menyingkirkan panjenenganipun si Mbah Yai Marzuki Mustamar tersebut. Kemungkinan demikian ya. Walaupun toh
secara resmi dari pihak PBNU yang diwakili penjelasipun Bapak Saifullah Yusuf ya, bahwasanya kegiatan pemecatan dari penjelasipun Mbah Yai Marzuki Mustamar ini kaitannya dengan kegiatan yang ada di Jombang. Padahal di Jombang itu sudah setahun yang lalu, ngapain kok baru ditindaklanjuti sekarang kan gitu loh. Nah, makanya tidak heran kalau di akar rumput ini banyak berkembang suatu ya macam-macam lah pokoknya berkembang berita-berita tentang Mbah Marzuki Mustamar ini. Jadi banyak yang kecewa lah pokoknya dari warga Nahdliyin sendiri itu banyak yang kecewa dengan tindakan dari PBNU. Ya, karena apa? Ya karena dari PBNU sendiri juga ditengarai, kan gitu loh. Jadi sama-sama menengarai. PBNU sendiri itu juga mempunyai tokoh, baik tokoh Tanfidiyah maupun tokoh Suriah ya. Ini juga berkecimpung runtang-runtung dengan paslon atau calon presiden yang lain. Nah, dan ini bagaimana ini? Jadi diperingatkan atau sudah dipecat juga, kita kan belum tahu beritanya. Ya, nah, jadi memang kabar-kabar di akar rumput itu banyak selingan demikian. Misalnya yang tahu kan yang diekspos saja di media massa ini bahwasanya si A ini dipecat, si B ini mengundurkan diri dari Den Anyar itu tadi mengundurkan diri dari PBNU lah kan begitu. Maka oleh sebab itu tolonglah NU ini biar lebih solid, lebih kompak ya. Jadi janganlah mempunyai tindakan atau kebijaksanaan yang seperti itu. Pilih kasih lah kalau saya demikian, pilih kasih. Karena A ini mendukung satu, B mendukung dua, nah karena B ini didekengi oleh PB, nah yang 01 dilempar ya kan, ya saru kan, ya kurang bagus lah demikian menurut kami. Lagian ya, jadi masalah-masalah di tubuh PBNU ini banyak sekali. Masalah-masalah di tubuh PBNU banyak sekali. Lagian dengan kajian dari penjenenganipun Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ya, tentang pembatalan nasab Ba'alawi ini, nah, ini pun juga mendapat suatu perlawanan yang sangat keras dari PBNU sendiri. Ya, ada berapa itu dari tokoh Suriah, tokoh ini, tokoh itu menentang bahwasanya tesis Kiai Haji Imaduddin itu tidak sah, wong nganggur, wong nganggur karena demikian. Panjenenganipun ketua umum cuma demikian. Nah, padahal ini kajian ilmu, apalagi ini orang-orang NU yang demikian kan justru malah dipupuk, disemangati dan lain sebagainya, biar mengikuti suatu perkembangan zaman, ya sesuai dengan zaman sekarang, yaitu zaman digital ini, ya harus dipupuk seperti itu. Justru malah dipatahkan, dilemahkan. Tapi akhirnya, ya, dari pihak-pihak yang lain yang pro dengan panjenenganipun Simbah Yai Imaduddin Al-Bantani ini, dari Solo Raya dan Kabupaten Wonogiri ini justru mendukung. Nah ini ya, ini kan terjadi suatu kontradiksi, suatu perlawanan lah ya, antara PB dan anak cabangnya yang ada di bawah ini. Kalau PB itu membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin, artinya tidak menerima tesis dari Kiai Imaduddin. Tapi yang ada di Solo Raya dan Wonogiri ini justru malah mendukung tesis dari panjenenganipun Simbah Yai Imaduddin Al-Bantani ini. Nah, kita bandingkan saja Solo Raya berapa kabupaten? Insya Allah itu ada 7 kabupaten. Di kota Solo itu ada karesidenan lah ya. Di Kabupaten Solo ada 7 kabupaten ditambah Wonogiri ini. Nah ini kan persoalan-persoalan yang perlu disikapi bijaksana, perlu disikapi dengan arif dan lain sebagainya. Tapi
Kalau NU itu hanya diam, justru malah melemahkan dan lain sebagainya, terjadi blunder di dalam. Kalau sudah terjadi blunder, wah ya kita nggak tahu lah. Tapi harapan kami dari masyarakat kecil, masyarakat desa inilah yang mudah-mudahan NU ini kembali utuh, kembali kompak, ya, dan bisa menunjukkan kewibawaannya, bahwasannya NU inilah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Maka oleh sebab itu ya, jadi kegiatan Solo Raya dan Kabupaten Wonogiri ini secara terang-terangan ya membuat surat edaran terbuka, jadi melarang Kabaib untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di Solo Raya dan Wonogiri. Itulah ya. Ini kan terjadi nanti akan di bawah ini juga akan terjadi masalah lagi ini kalau NU tidak cepat-cepat bertindak gitu loh. Misalnya bertindak, kesimpulannya bagaimana dan lain sebagainya dengan gitu loh. Jadi jangan malah orang punya kegiatan seperti ini ditekan, diinjak dan lain sebagainya, tidak berkembang ya, mengunggulkan A, melemahkan B, ya ini kurang bagus lah untuk sekelas PBNU. Jadi di Solo Raya dan Kabupaten Wonogiri ini melarang kegiatan para Habaib Ba'alawi ya, untuk melakukan kegiatan keagamaan di Solo Raya dan Wonogiri. Nah ini sangat memprihatinkan. Kami sendiri juga merasa nggak enak. Kami sendiri yang mempunyai tenaga, mempunyai tetangga ya. Soalnya tetangga saya Habaib itu banyak sekali. Habaib-habaib di lingkungan rumah saya itu banyak. Saya juga kasihan lah kalau ada suatu masyarakat ya istilahnya memblokir kegiatan dari para Habaib ini. Soalnya biasanya para Habaib yang ada di sini kan sebagai dai, sebagai penceramah dan lain sebagainya lah. Nah, kali di stop bagaimana? Makanya oleh sebab itu sekali lagi mohon untuk PBNU berlaku bijaksana. Monggo, saya masih mengharapkan supaya NU ini kembali utuh, kembali berjaya pada seperti dulu-dulu, zaman Pak Kiai Akil Sirot, zaman Gus Dur, kan NU berwibawa sekali, gitu, berwibawa sekali. Jadi penjelasan pun Bahaya Akil Sirot ini kayaknya tiap harinya kegiatan di PBNU itu membaca kitab kuning, katanya demikian. Sekarang itu ada isu lagi namanya membaca bendera merah, bendera kuning. Nah itulah yang susah, itu yang susah. Jadi apakah sekarang ini NU ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu? Soalnya kami yakin kok dari PB-nya penjenengan pun Mbah Yahya Swagup ini orangnya baik, Ya mungkin dari pembisik-pembisik yang ada di luar inilah ya, akhirnya bisa seperti ini NU ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Di sisi lain dari keorganisasian yang carut marut, di sisi lain lagi dari kegiatan-kegiatannya seperti memblokade Kabaib dan lain sebagainya, ini juga wah kurang enak lah, kurang enak. Monggo kita tata kembali bagi beliau-beliau yang ada di sana. Soalnya apa? Di sisi lain PBNU dari penjenengan pun ketua dan Mbah Yai Miftahul Akhyar dan CS-nya itu tadi, itu kan membatalkan tesis dari Kiai Banten itu tadi ya, dari Kiai itu, dari Kiai Maduddin Al-Bantani ini dibatalkan. Padahal dari tubuh
NU pusat sendiri, dari PB-nya sendiri, ini menurut kabar konon ya, ini mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tadi dengan kegiatan yang ada di Solo Raya dan Wonogiri ini. Nah, itu loh. Makanya ini kan kalau tidak ditangani cepat-cepat ya, nanti ya berlarut-larut malah tidak penak gitu, tidak penak. Soalnya apa? Soalnya ini juga saya dapatkan video dari YouTube di channel yang kami temui ini, menyatakan bahwasanya Solo Raya dan PC Wonogiri ini mendapat dukungan penuh dari sesepuh PBNU yang ada di pusat sana. Maka oleh sebab itu pemirsa, tidak lama-lama ya, silakan kita ikuti video berikut ini dan Anda melihat, silakan Anda yang menyimpulkan. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rungkatnya nasab klan Ba'lau ini harus terus dikumandangkan. Kemudian hal-hal yang menyangkut aksi-aksi nyata di lapangan seperti apa yang dilakukan oleh PCNU Wonogiri yang sudah mengeluarkan surat instruksi pelarangan Habib dan sudah mengubur nasab mereka bersama amaliyah-amaliyahnya. Sebetulnya itu didukung oleh para sesepuh di PBNU. Meskipun tidak melakukan statement di depan publik, tapi sebetulnya di balik layar para sesepuh yang ada di PBNU, khususnya yang di struktural, mayoritas mendukung gerakan akar rumput para Nahdliyin untuk terus menyuarakan, untuk terus memerangi para oknum Habib yang berbuat zolim di masyarakat. Itu berita yang sebenarnya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan konfirmasi kepada pihak-pihak yang saya sebut tadi, para sesepuh di struktural PBNU. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.